Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di video kita serial Alkitab Bersaksi di season 7 episode ke-8. Di episode ke-7 yang lalu, kita sudah melihat betapa mengerikan situasi yang dihadapi umat Jimat, di mana mereka begitu malas untuk bergerak mencari tahu siapa sebenarnya Allah yang Maha Kuasa itu. Umat Kristen di dalam upayanya untuk menjawab kekeliruan ataupun kesengajaan memperkelirukan isi Alkitab yang dilakukan oleh umat Jimat sudah berusaha dengan banyak cara untuk memberi penjelasan. Upaya yang dilakukan lebih banyak membuka logika pikir umat ini berdasarkan kesalahan yang sangat fatal yang ada di kitab suci mereka, yaitu Al-Langit. Di samping itu juga memperlihatkan betapa mengerikan sebenarnya Allah yang mereka sembah, yang tidak lain adalah iblis sendiri. Ini terlihat jelas dari ajaran-ajaran di Al-Langit dan Nabi Kutim. Mereka menutup mata terhadap semua itu, baik pada Allah mereka yang sama sekali tidak mereka kenal, baik kepada Nabi Kutim yang tidak memiliki silsilah yang jelas, termasuk siapa sebenarnya ayah Nabi ini, sampai ke Al-Langit yang diklaim adalah kitab suci yang jatuh gedebrus ke bumi dalam limited edition atau edisi terbatas yang berbahasa sorga. Sampai beberapa waktu lalu, kegilaan mereka mencapai puncaknya ketika sekelompok umat mereka menjadikan Kutim selevel dengan Allah mereka. Mereka sudah melupakan segalanya, termasuk Kutim yang tidak lebih dari seorang manusia biasa yang penuh dengan dosa. Umat Kristen hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan mereka. Sampai begitu maniaknya umat ini pada bahasa sorga. Semua tulisan yang kebetulan berbahasa langit mereka klaim adalah suci. Begitu gilanya sampai kata kentut yang bila tertulis dalam bahasa sorga juga bisa mereka agung-agungkan adalah suci. Kegilaan inilah yang membuat umat Kristen menjadi tidak rela dan perlahan mencoba memberi penjelasan. Umat Kristen sangat mengasihi umat Jimat karena mereka sebenarnya hanya sebagai korban dari seseorang yang mengaku nabi dan membawa ajaran yang begitu merusak miliaran manusia di muka bumi ini. Ajaran yang tidak saja merusak secara psikis, tetapi juga secara fisik. Agama ini bila tidak dikonter bisa menjadi seperti belalang yang sangat ganas. Seluruh bumi bisa luluh lantak dalam sekejap. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, begitu melelahkan sebenarnya melihat situasi yang terjadi akibat tingkah pola pengajar-pengajar yang ada di lingkungan umat-Mu. Begitu banyak mereka bermain-main dengan menyinggung otoritas-Mu, seolah mereka memperolehnya melalui perenungan mendalam mereka
dengan Roh Kudus-Mu. Ampunilah mereka semua ya Tuhan, dan jauhkanlah umat-Mu dari konsep mereka yang begitu menyesatkan. Terangilah batin mereka ya Tuhan, agar mereka mampu melihat betapa Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena Engkaulah Allah yang hidup. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara semua telah melihat situasi di atas dan merasakan dampaknya di kiri dan di kanan saudara. Semua terjadi akibat mereka masih mengeraskan hati dan tetap mengikuti ajaran sesat itu. Ya, minimal sebenarnya mereka harus berusaha mencari tahu mengapa perintah nabi mereka dan al-langit tidak bisa mereka ikuti. Mengapa begitu banyak ajaran yang bertentangan dengan nalar, akal budi, dan hati nurani di agama mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini banyak memenuhi kepala mereka tanpa mau bergerak untuk mencari tahu. Inilah tingkat kematian nalar dan akal budi yang berteriak hanya tinggal hati nurani di dalam hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya hal yang tidak kalah mengerikan juga dialami umat Kristen. Bila di umat jimat, semua berlangsung dikarenakan nalar dan akal budi yang cenderung menuju mati. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada umat Kristen, yaitu nalar dan akal budi yang menjadi bengkok. Keduanya berefek sama, yaitu semakin menjauhi Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir bahwa konteks orang Kristen sama dengan agama jimat, di mana segalanya dinilai dari perbuatan baik. Kekristenan sudah meninggalkan itu semua, karena kekristenan tahu hanya dengan mendalami Alkitablah kunci untuk mengenal Allah. Dengan mengenali Allah, maka kita baru tahu bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bila ini sudah mulai terjadi di dalam diri kita, maka kita sudah berada di dalam kasih karunia Allah. Selanjutnya adalah proses menuju kesempurnaan masing-masing individu. Inilah yang membedakan antara umat Kristen dengan manusia secara umum. Sebenarnya, seluruh manusia di muka bumi ini dapat melakukan hal yang baik, tetapi bukan karena mengenal Allah Yahweh, melainkan memang di awal penciptaan Allah sudah memberikan citranya, gambarnya, atau identitasnya, yaitu roh manusia kepada manusia. Roh manusia ini esensinya tidak sama dengan roh Allah, dan roh manusia akan kembali ke Allah setelah manusia mati. Inilah roh yang dikatakan Alkitab sebagai hati nurani yang murni. Roh manusia inilah yang melahirkan akal budi dan menghidupkan nalar logika di pikiran kita. Jadi, bila di umat jimat, nalar logika serta akal budi ini telah menuju mati. Di pengajar sesat kekristenan, justru nalar logika serta akal budi ini bergerak secara liar dan bisa menjadi tidak terkendali. Kesamaan keduanya, umat jimat dan pengajar Kristen yang sesat, keduanya jauh dari hati nurani yang murni itu.
atau roh manusia itu. Pengajar sesat di kekristenan ini bermain-main dengan nalar logikanya serta akal budinya yang lama. Dan terjadilah proses mengundergrade Yesus Kristus dengan cara merendahkan kealahan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya mengatakan pengajar Kristen yang sesat? Bila saudara merenungkan secara mendalam, maka saudara sebenarnya akan melihat kesamaan pengajaran mereka. Tidak berbeda dengan kalangan umat jimat, yaitu menolak kealahan Tuhan Yesus Kristus dengan cara masing-masing. Ajaran sesat seperti inilah yang dengan gencar dilakukan Erastus Sabdono akhir-akhir ini. Beberapa kali Erastus seperti tersadar dari apa yang dilakukannya, tetapi itu hanya sebentar, dan dia kembali lagi, dan dia terus melanjutkan ajarannya yang sesat itu. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa ajarannya tersebut bukanlah hasil perenungan yang dalam. Itu hanya bentuk buah pikir pribadinya semata. Buah pikir seperti ini sebaiknya jangan disodorkan ke jemaat dalam bentuk pengajaran. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang sedang kita bicarakan, apa yang terjadi bila yang melakukan perkeliruan adalah tokoh atau gembala gereja? Sebenarnya ini dampaknya lebih mengerikan lagi, karena umat yang telah diselamatkan hendak dicerabut akar keselamatannya melalui pengajaran yang melenceng jauh dari Alkitab. Sekali lagi, ini sangat mengerikan. Umat agama lain masih mencari jalan keselamatan, sementara umat Kristen justru digerogoti dari dalam. Yang agak membingungkan bagi saya, pengakuan beberapa gembala gereja seperti ini adalah pengajarannya itu berdasarkan perenungannya yang mendalam. Perenungan yang mendalam, bila dilakukan pada Alkitab, maka akan memperoleh pencerahan yang semakin dalam dengan Tuhan. Dari sini, saya sangat meragukan pengakuannya tersebut. Bila kita melihat tipikal ajarannya sangat mirip secara keseluruhannya, yaitu adanya sebuah gejala yang ingin merendahkan posisi Tuhan Yesus Kristus. Sebuah pemahaman yang timbul dikarenakan ketidakmampuannya untuk memisahkan sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan Yesus Kristus. Konsep otaknya sudah dibatasi oleh kemanusiaan Yesus Kristus, dan Erastus melupakan bahwa sisi kemanusiaan Yesus Kristus adalah unsur tambahan. Dan realitanya memanglah seluruh sisi kemanusiaan Yesus Kristus bersifat sorgawi atau berasal dari sorga. Sekali lagi, harus saya katakan kepada Erastus dan para pengajar sejenis, tidak ada sedikit pun elemen dunia ini di dalam sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus full sorgawi. Silakan Anda menonton di banyak video saya tentang hal ini. Kedegilan Erastus Sabdono yang berlindung dengan mengatakan bahwa itu adalah hasil kontemplasinya membuat umatnya terpukau. Itu tidak boleh terjadi. Umatnya harus segera sadar bahwa itu bukan kontemplasi bila hasilnya hanya meninjau sisi kemanusiaan Yesus Kristus, yang saya yakin
tidak dipahami Erastus Sabdono secara utuh. Sisi kemanusiaan Yesus Kristus inilah yang membatasi konsep Erastus mengenai kealahan Yesus Kristus. Lepaskanlah itu semua, maka saudara akan melihat realita dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat beberapa hal yang bisa kita petik untuk memposisikan antara sisi kemanusiaan Yesus Kristus dengan sisi kealahannya. Banyak pengajar mengatakan bahwa Allah tidak wajib menyelamatkan manusia, karena selamat atau tidaknya seorang umat maupun seluruh manusia tidak akan mempengaruhi Allah. Allah tetaplah Allah dan tidak ada yang bisa merubah itu. Saudara semua bisa melihat betapa indah dan tegasnya rangkaian kalimat tersebut. Sebuah pernyataan yang amat sangat baik. Tetapi apakah ada kebenaran di dalamnya? Marilah kita melihatnya. Alkitab mengatakan, yang pertama, Allah menginginkan semua manusia selamat. Yang kedua, Allah menginginkan roh yang ada di dalam diri kita dengan cemburu. Dari banyak konteks Alkitab yang senada, cukup dengan memperlihatkan dua poin ini sudah menggugurkan pernyataan tersebut. Ada yang dilupakan orang, yaitu Allah memiliki integritas juga. Karena itulah pernyataan di atas akan lebih tepat kita katakan, Allah harus menyelamatkan manusia, karena di dalam segala kemahakuasaannya tidak ada yang bisa mempermainkan milik Allah. Allah tetaplah Allah, dan tidak ada yang bisa merubah itu. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah kenyataanlah bahwa iblis sebenarnya sedang mempermainkan ciptaan Tuhan. Apakah saudara rela bila milik Anda dipermainkan orang lain? Mungkin di dalam ketidakberdayaan Anda bisa saja Anda membiarkannya. Sebenarnya Anda sendirilah yang membuat peristiwa itu menjadi hal yang sepele. Sayang, Allah kita tidak seperti itu. Hal yang terkecil sekalipun tidak luput dari perhatian Allah. Allah mengingat seluruh umatnya yang diumpamakannya bagaikan bintang di langit jumlahnya. Apakah Allah bergurau ketika mengatakan itu? Tentu tidak. Itu hanya berarti semua ada di dalam pengawasannya. Itu merupakan bagian dari eksistensi Allah sebagai pencipta yang memiliki integritas atau bertanggung jawab penuh. Dia tidak asal-asalan mencipta, tetapi juga memelihara dan menjaga. Seluruhnya dipelihara dan dijaga Allah dari mulai awal penciptaan sampai akhir dunia. Dari awal, Allah sudah memberikan identitasnya, gambarnya, atau citranya kepada seluruh ciptaannya. Jadi, bukan hanya kepada manusia saja. Ini terlihat dari pernyataan Allah setelah selesai mencipta. Dia mengatakan, semua baik adanya. Artinya, seluruh ciptaan Allah memiliki kemampuan untuk memantulkan cahaya kemuliaan Allah. Di manusia, citra Allah ini adalah roh manusia, sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Roh manusia ini tidak mengenal dosa.
bila kita rasakan dia seperti sebentuk roh yang lemah lembut dan penurut. Dia berfungsi sebagai pelita Tuhan untuk menyelidiki hati manusia. Dia akan kembali ke Allah bila kita mati. Artinya, dia tetap suci selama berada di dalam diri manusia. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita menyelidiki ke dalam diri kita sebagai orang beriman, maka kita memiliki dua roh di dalam diri kita. Yang pertama adalah roh manusia yang diberikan Allah ketika menciptakan manusia. Dan yang kedua adalah Roh Kudus. Tentunya Allah tidak memaksudkan Roh Kuduslah pada poin kedua tadi. Yang diinginkannya dengan cemburu itu. Allah tentu tidak akan cemburu kepada dirinya sendiri. Tetapi roh manusia inilah yang dirindukannya dan diinginkannya dengan cemburu. Mengapa dengan cemburu? Karena miliknya ini, roh manusia ini sangat terhimpit di dalam hati manusia yang penuh dengan kejahatan, dosa, dan roh-roh kegelapan. Dia tidak mampu lagi dengan gilang gemilang memancarkan cahaya kemuliaan Allah dari dalam diri manusia. Sinarnya meredup dan semakin redup, tetapi tidak pernah mati. Semua ini terjadi dikarenakan cahayanya dihalangi oleh kekelaman hati manusia. Roh manusia yang suci inilah yang menjerit dari pojok hati manusia. Dia tidak tahan dikarenakan semakin sulit bersekutu dengan Allah. Dari mana dia berasal? Jeritan pilu roh manusia yang berasal dari miliaran manusia di bumi inilah yang mengusik hati Allah. Cemburu Allah yang merupakan karakter jasmania Allah ini terpanggil, dan dia harus, sekali lagi saya ulangi, Allah harus menyelamatkan seluruh miliknya. Memanglah, sesuai kesaksian Alkitab, semua dari Allah, oleh Allah, dan kembali ke Allah. Itulah roh manusia yang di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus merubah iman percaya berbentuk karunia roh menjadi iman kesetiaan berupa buah roh. Saudara-saudara yang terkasih, roh manusia sangat mengenali Allah karena dia berasal dari Allah. Karena dia mengenali Allah, maka dia tidak bisa menyembah Allah yang lain di luar Allah Yahweh. Jadi, tidak mengherankan bila agama sepupu kita, agama jimat, ditolak mentah-mentah oleh roh manusia kita. Karena ajaran Nabi Kutim di Al-Langit bertentangan dengan firman Tuhan di Alkitab. Tidak mengherankan juga bila umat jimat banyak yang menolak ajaran Kutim ini. Dikarenakan di setiap manusia diberikan Allah roh manusia. Roh manusia di saudara sepupu kita ini tidak disertai Roh Kudus, tetapi mampu melawan ajaran sesat. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya sebenarnya hasil persekutuan roh manusia dengan Roh Kudus. Berdasarkan persekutuan ini, di dalam ketekunan kita untuk mengenali Tuhan, saya sangat mengamini bahwa Tuhan akan berkenan membuka dirinya untuk dikenali manusia. Jadi, roh manusia
adalah bemper atau barrier atau penghalang bagi manusia untuk melakukan dosa. Bila manusia mengabaikannya, maka dia akan memberontak keras. Ini sama seperti ketika kita hendak melakukan dosa. Roh manusia kita akan menghalangi, atau hati nurani yang murni kita ini akan melawan. Tetapi dia sifatnya sangat penurut dan lemah lembut. Semakin sering kita melakukan dosa, semakin sering kita mengabaikannya, maka roh manusia kita akan semakin terpuruk ke pojok hati manusia. Teriakan pilu roh manusia inilah yang didengar Allah, dan Allah berkenan menyelamatkan miliknya ini dengan cara membebaskannya dari himpitan dosa. Jalan yang ditempuh Allah melalui jalan yang dikenal manusia, yaitu jalan salib. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 22 ayat 2. Eli, Eli, lama sabachthani. Sebenarnya menggambarkan teriakan pilu roh manusia Yesus Kristus ketika dia menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Dan pada saat itulah dia menyerahkan nyawanya ke Bapanya. Mazmur ini bukan sekedar nubuat semata yang bersifat sambil lalu ketika peristiwa salib terjadi, tetapi memang memiliki makna. Artinya, sebuah nubuatan bukan hanya kilasan sebuah peristiwa yang akan terjadi, tetapi juga harus memiliki makna. Dalam kasus ini, bukan pertarungan kealahan Yesus Kristus yang berlangsung. Bila itu yang terjadi, itu bukan pertandingan yang sebanding atau apple to apple, yang berarti karya salib tidak berguna sama sekali. Konsekuensi logisnya, penebusan dosa baik melalui jalan salib maupun dengan sekedar menekan tombol dari sorga, tetaplah artinya sama, dosa terhapus. Tetapi yang harus kita dalami adalah teriakan pilu roh manusia Yesus Kristus, yang berarti terputusnya persekutuan roh manusianya dengan roh ilahinya. Ya, roh manusia berasal dari Allah dan kerinduannya hanya satu, yaitu bersekutu dengan Allah. Sifat persekutuan yang dimilikinya inilah yang membuat dia ditempatkan Allah di dalam diri manusia, agar Allah bisa melihat terang atau redupnya roh manusia dari dalam diri manusia. Artinya, seberapa kelam hati manusia akan tampak dari pancaran kemuliaan Allah dari dalam diri manusia sebagai efek sebuah persekutuan. Kita bisa membayangkan betapa persekutuan antara roh manusia Yesus Kristus dengan roh ilahinya memperlihatkan sebuah persekutuan yang berarti adalah segalanya bagi roh manusianya. Ketika persekutuan ini terputus, roh manusia inilah yang menjerit ke langit, memperlihatkan ketidakrelaannya. Inilah situasi yang sangat menakutkan bagi roh manusia Yesus Kristus, dan itu harus terjadi. Inilah yang membuat Yesus Kristus sempurna, baik sebagai manusia maupun sebagai Allah, dan dia memperoleh kemuliaan dan dia ditinggikan Bapanya.
Saudara-saudara yang terkasih, dari video-video kita yang lalu-lalu, kita sudah mengetahui bahwa seluruh elemen kemanusiaan Yesus Kristus berasal dari sorga. Tidak ada unsur dari bumi sedikit pun, termasuk DNA manusia, tidak dimilikinya. Bahkan tidak ada terjadi pencampuran darah antara Yesus Kristus dengan ibundanya. Satu-satunya penghubung adalah melalui tali plasenta. Artinya, benih bakal bayi Yesus Kristus itu sudah lengkap secara sorgawi dan siap untuk ditanamkan dimanapun juga. Jadi, memang Yesus Kristus itu murni Allah seutuhnya, baik dari sisi ilahi maupun sisi manusiawinya, dan hanya mendapat tambahan citra manusia berbentuk roh manusia. Dan kita jangan lupa, roh manusia ini juga miliknya sendiri. Konsekuensinya, Yesus Kristus tidak memiliki dosa warisan, karena kemungkinan keberadaan dosa warisan hanya pada DNA. Karena DNA lah yang berfungsi sebagai tali penghubung dari generasi yang satu ke yang berikutnya, dalam bentuk DNA yang telah mengalami degradasi yang tidak sama lagi seperti manusia awal. Inilah yang membuat Yesus Kristus tidak mengenal dosa dan tidak bisa mengalami kematian. Kematian yang terjadi pada dirinya dikarenakan dia menyerahkan nyawanya sendiri ke tangan Bapanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, ini juga merupakan perwujudan dari karakter jasmania Allah. Jadi, Allah kita memang berbentuk roh, tetapi segala sifat kehidupan ada di dalam diri Allah. Inilah yang memperlihatkan Allah adalah bentuk dari kehidupan itu sendiri, begitu lengkap dan begitu sempurna. Dan memanglah harus seperti itu, sehingga tepat bila dikatakan bahwa Allah tidak memerlukan apa-apa lagi dari luar dirinya, karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Hal inilah yang sangat perlu didalami oleh Erastus Sabdono dan pengajar sejenis. Saya akan mengulanginya. Allah kita adalah awal dari segala keterdefinisian, yang berarti Dia adalah sumber segala kehidupan. Dengan kata lain, Allah kita adalah kehidupan itu sendiri. Dialah roh kehidupan itu. Jadi, di dalam skop yang kecil, manusia sebagai bagian dari kehidupan berada di dalam diri Allah. Demikian juga di dalam skop yang besar, termasuk di luar diri Allah, kita tidak dapat mendefinisikan lagi, karena alam semesta kita berada di dalam diri Allah. Demikian juga skop Allah tidak akan bisa kita jangkau, hanya Dialah yang mengetahui. Bila kita melihat kedirian kita, segala sesuatunya adalah ciptaan Allah. Artinya, segala unsur di dalam diri kita dimiliki oleh Allah. Manusia adalah makhluk nyata dalam arti memiliki fisik. Allah kita juga adalah hal yang nyata, tetapi bersifat roh. Baik fisik dan roh, keduanya nyata, sekalipun yang satu terlihat dan yang satu lagi tidak terlihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dari penelaahan kita bisa mengerti bahwa kedirian Allah adalah bentuk sebuah kehidupan yang sedemikian lengkap, baik dari keberadaan faktor fisik atau jasmania dan faktor rohania. Sebagaimana kita katakan di atas, bahwa manusia secara fisik berada di dalam Allah dan berasal dari Allah. Artinya, sekalipun Allah kita berbentuk roh, maka sifat-sifat fisik juga ada di dalam penguasaan Allah. Dan ini terlihat dari kesaksian Alkitab sendiri bahwa Yesus Kristuslah kepenuhan jasmania Allah itu. Sebagai bentuk kehidupan, Allah juga memiliki emosional yang tidak bisa kita pahami seutuhnya. Yang pasti, sifat tersebut dimiliki Allah juga, seperti marah, murka, sedih, menyesal, dan banyak lainnya. Dan memang itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Segala sifat ciri emosi seperti ini tidak dapat kita kaitkan dengan dosa bila berhubungan dengan Allah. Definisi dosa sendiri bila kita naikkan ke level Allah adalah segala tindakan yang melawan kehendak Allah. Ini berarti dosa tidak ada di dalam dirinya. Dikarenakan Allah tidak mungkin menentang dirinya sendiri. Bila itu terjadi, maka Dia bukan Allah. Larangan Allah itu hanya berlaku bagi kita manusia dan diturunkannya dalam bentuk hukum Taurat. Bila kita ambil secara ekstrim, maka ketika Allah melakukan pemusnahan yang bisa kita katakan sebagai pembunuhan massal di peristiwa air bah dan Sodom Gomora, itu bukanlah bentuk dosa. Saudara Erastus Sabdono dengan para pengkhotbah sejenis yang dikasihi Tuhan, kita sudah memahami bahwa di dalam kedirian Allah Dia memiliki segala identitas yang mewakili sebuah kenyataan, sebagaimana ciri kehidupan manusia, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, sekalipun di dalam bentuk roh. Artinya, realita unsur seluruh alam jasmania juga dimiliki Allah. Inilah yang perlu Anda semua pahami, sehingga tidak terjebak di dalam upaya memisahkan keunikan Yesus Kristus dengan Allah Tritunggal. Apapun alasan yang Anda bawakan, itu akan membuat realita baru sebagai Allah kuartet tunggal yang bertentangan dengan Alkitab. Inilah yang membuat saya sangat keras mengatakan bahwa Anda semua sedang mencerabut akar keselamatan yang sudah diberi Tuhan bagi umat Anda semua. Hukuman Tuhan sangat luar biasa. Lebih baik umat Tuhan tidak mengerti akan ini dan tetap berada di dalam ketulusan terhadap Allah Tritunggal daripada mereka memperoleh pengabaran tentang Yesus Kristus yang bukan pribadi Allah Tritunggal. Saya tidak akan mengulangi video-video saya yang lalu mengenai kemanusiaan dan kealahan Yesus Kristus. Saudara semua dapat mengikutinya di kanal kita ini. Tetapi konteks tersebut tetap saya ulas sebagai penutup. Saudara Erastus Sabdono dengan para pengkhotbah sejenis yang dikasihi Tuhan. Allah Tritunggal itu adalah Allah kita yang esa. Dia tunggal di dalam tubuh jasmania Allah, yang menurut kesaksian Alkitab hanya bisa kita lihat berupa cahaya yang gilang gemilang.
sampai pada realita ini. Allah kita sudah selesai sebagai Allah yang seperti Anda inginkan semua, yaitu Allah yang Maha Esa. Sebagaimana Allah yang lain juga. Tidak perlu Anda semua capek-capek untuk menafsir-nafsirkan Allah orang Kristen agar sama seperti Allah agama lain. Tetapi bila kita orang Kristen hanya sampai di situ, maka kita tidak berbeda dengan umat jimat, bahwa kita juga tidak mengenali Allah kita. Dan sebuah kenyataanlah bahwa Alkitab meminta kita untuk menelusuri Allah lebih jauh lagi, dan Alkitab memberi jalan untuk itu. Tubuh jasmania Allah yang penuh dengan cahaya kemuliaan ini, disinilah kelak keberadaan langit baru dan bumi baru di akhir zaman nanti. Inilah tempat yang dimana Yesus Kristus meletakkan sorga yang diturunkannya sendiri dari sorga. Sampai di sini kita akan tertegun. Ada dua sorga. Ya, Alkitab memang mengatakan itu. Di samping itu, kita juga dijelaskan ada sebuah tempat lain lagi bagi jiwa-jiwa orang yang telah mati sebelum kedatangan Kristus pada kali kedua. Alkitab memberi penjelasan bahwa itu adalah tempat perhentian kita semua bersama Bapa Abraham. Saudara Erastus Sabdono dengan para pengkhotbah sejenis yang dikasihi Tuhan. Sorga yang disiapkan Yesus Kristus bagi kita semua setelah Dia naik ke sorga Allah, ternyata ditempatkannya di alam semesta jasmania Allah yang disinari cahaya kemuliaan Allah yang gilang gemilang. Cahaya ini berasal dari persekutuan rohani antara tiga pribadi di alam semesta rohania Allah. Alam semesta rohania Allah ini tidak bisa kita hampiri, dan hanya esensi Allah yang berada di dalamnya. Inilah sorga Allah Tritunggal, di mana keberadaan tiga pribadi di dalam persekutuan yang sangat gilang gemilang yang tidak bisa kita bayangkan, dan dilingkupi kasih di dalam Roh yang kudus. Konsekuensi sorga Allah Tritunggal ini adalah, sekali lagi harus saya katakan, inilah sorga esensi Allah yang merupakan roh kehidupan itu, yang berarti inilah awal segala sesuatu keterdefinisian atau alfa dan omega yang mengawali dan mengakhiri alam manusia. Ingat, hanya alam manusia. Karena di dalam konsep kita tentang Allah, bahwa seharusnya lah Allah itu tidak ada yang bisa mengawali dan tidak ada yang bisa mengakhiri. Dari kesaksian Alkitab, ternyatalah bahwa Tuhan Yesus Kristus menurunkan Yerusalem baru dari sorga. Yerusalem baru inilah sorga bagi umat manusia yang ditempatkan Yesus Kristus di dalam tubuh jasmania Allah dalam bentuk langit baru dan bumi baru. Yerusalem baru yang berasal dari sorga rohania menjadi sorga jasmania bagi manusia. Karena memanglah kita tidak bisa hidup di dalam alam rohania Allah. Sekali lagi, di sana hanya ada tiga pribadi Allah Tritunggal.
Saudara Erastus Sabdono dengan para pengkhotbah sejenis yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menurunkan Yerusalem baru dari sorga Allah. Ini hanya berarti bahwa Dia sama esensinya dengan Allah. Karena Dia juga bisa memasuki alam rohaniah Allah Tritunggal. Apakah ini berarti Yesus Kristus adalah pribadi keempat? Disinilah kekacauan pikir Erastus Sabdono dengan pengkhotbah sejenis. Mereka terjebak di posisi ini. Dari awal, Yesus Kristus itu sudah sangat jelas bahwa Dia adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Konsep pikir mereka ini sudah terdistorsi dari sisi kemanusiaan Yesus Kristus dan terbawa terus sampai ketika Yesus Kristus di sorga. Yesus Kristus adalah makhluk sorgawi sepenuhnya. Bila Dia tidak memiliki roh manusia, maka Dia adalah murni hanya Allah, yaitu firman Allah dalam bentuk jasmania manusia yang bukan manusia. Tetapi tambahan citra manusia, yaitu roh manusialah yang membuat Yesus Kristus memiliki ciri yang khas sebagai manusia. Jangan kita melupakan satu hal, yaitu roh manusia itu bukan berasal dari dunia ini. Itu tetap berasal dari Allah. Apakah hanya sampai di sini upaya Tuhan supaya persis seperti manusia? Bila seperti ini yang terjadi, tetap tidak ada gunanya. Sama saja halnya bahwa Allah tetap saja bisa menekan tombol dari sorga agar dosa terhapus. Allah kita dipenuhi integritas di dalam setiap perbuatannya. Dia melakukan satu hal lagi agar bisa sama seperti manusia, yaitu Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menggunakan kemampuan sisi ilahinya dalam segala perbuatannya sebagai manusia. Sekalipun demikian, otoritasnya tetap melekat pada diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itu adalah hal yang tidak bisa dihindarkannya. Karena Dia memiliki natur sebagai Allah juga. Dan naturnya sebagai Allah inilah kuncinya. Sedangkan natur kemanusiaannya adalah tambahan belaka. Kenapa Dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib? Bukankah itu dari sisi keilahiannya? Bukan. Semua itu adalah keajaiban hasil sebuah persekutuan antara roh manusia Yesus Kristus dengan roh ilahinya. Kita tidak bisa membayangkan hasil sebuah persekutuan yang sempurna ini seperti apa. Betapa besar iman roh manusia Yesus Kristus ketika bersekutu dengan roh Tuhannya. Sedangkan kuasa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tentunya akan lebih lagi dengan kuasa iman yang dimiliki Yesus Kristus, sekalipun Dia mengosongkan diri. Saudara Erastus Sabdono dengan para pengkhotbah sejenis yang dikasihi Tuhan. Jadi, sekarang semua sangat jelas. Setelah kematian Yesus Kristus, Dia naik ke sorga dan ditinggikan Sang Bapa, dipermuliakan Sang Bapa. Itu hanya berarti pemulihan statuta Yesus Kristus ke dalam keilahiannya. Artinya,
itu adalah proses pemenuhan ketuhanannya dari sebelumnya dikosongkan dari dirinya. Mengapa hal ini kita bahas? Supaya kita paham tahapan proses yang diungkapkan oleh Alkitab. Sekalipun kita mengerti bahwa segala sesuatu mengenai waktu ada di dalam kendali Tuhan, artinya proses tersebut bisa terjadi sekejap mata. Dengan melakukan hal ini, kita terhindar dari keliru paham. Di dalam alam semesta rohania Allah inilah ketritunggalan itu berada, Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Yesus Kristus sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita selamanya. Sebuah realita bahwa manusia tetaplah manusia. Konsekuensinya, manusia tidak bisa masuk ke alam rohania Allah. Karena itulah Yesus Kristus menjembatani alam rohania dengan alam jasmania. Yesus Kristuslah yang berperan sebagai kepenuhan tubuh jasmania Allah. Artinya, segala kemanusiaan Allah Tritunggal berada di dalam wujud manusia Yesus Kristus. Demikian juga persekutuan rohaniah Tritunggal berada di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mampu menjalankan itu semua dikarenakan memanglah Dia Allah itu sendiri. Dengan demikian, dimanapun Yesus Kristus berada, kita pun bersamanya. Dan ini berarti kita juga bersama Allah Tritunggal. Dengan demikian, genaplah kesaksian Alkitab bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi Raja Sorgawi bagi seluruh umatnya. Dialah Raja Damai Sejahtera selama-lamanya. Dia menyandang itu semua dikarenakan di dalam dirinya lah otoritas ilahi berada sebagai wadah kepenuhan jasmania Allah. Konsekuensi dari semua ini, memang Yesus Kristuslah Allah yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Dan di dalam dirinya lah keberadaan Allah Tritunggal. Jadi, bila kita berada di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita sudah bersama dengan Allah. Masih beranikah Erastus Sabdono hendak merendahkan Tuhan Yesus Kristus? Bertobatlah, rendahkan hatimu, maka Tuhan akan meninggikan engkau. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menuntaskan belajar kami tentang keberadaan Engkau dan sekaligus menjawab begitu banyak pertanyaan-pertanyaan batin pribadi tiap pribadi yang bisa membiaskan keberadaanmu dan berdampak pemahaman yang keliru bagi banyak orang lainnya. Biarlah Tuhan, Engkau memberi penerangan kepada tiap orang yang masih berada di dalam kekelaman, agar mereka juga dapat menemukan jalan Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.